Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, yang terhormat Kepala Bapedalitbang Kabupaten Bogor atau yang mewakili, yang terhormat Kepala DPRD Kabupaten Bogor, yang terhormat para kepala perangkat daerah atau yang mewakili, yang hadir secara tatap muka ataupun virtual, yang terhormat para camat Kabupaten Bogor, yang terhormat para kepala desa Kabupaten Bogor, yang terhormat para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini, di masa pandemi ini, kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara forum masyarakat daerah ini. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta forum yang dengan penuh semangat menghadiri acara ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi ini keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Tegar Beriman. Yang kedua, sambutan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor. Yang ketiga, pembacaan doa. Dan keempat, paparan substansi Renja perangkat daerah tahun 2022. Yang kelima, diskusi dan perumusan prioritas. Yang keenam, penandatanganan berita acara. Dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Tegar Beriman yang akan dipandu oleh Ibu Siti Maria. Kami persilahkan.
Baiklah, cara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor kepada Bapak Haji Usep Supratman SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wala 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 quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Kadis BPMPD, ya, Pak Sekretaris, Pak Camat yang mewakili atau yang mewakili beberapa camat, ya, 40 kecamatan, ada beberapa camat nih, Pak Didin ya, para kabit, para kasubag, lokasi, perwakilan dari APTSI, PPDI, terus dari PKK, ya. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang hadir maupun online atau offline, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Izin saya menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami tidak bisa hadir di sini, bertepatan dengan acara yang sangat padat juga. Karena kami juga sama, baik dari pihak birokrat maupun kami dari legislatif, sama-sama dikejar waktu. Deadline tanggal 31 ya Pak ya, kami juga sama sedang bimtek. Pada dasarnya kami dari DPRD Kabupaten Bogor dalam forum yang berbahagia ini, karena BPMPD tidak menyerap ya, atau menerima masukan anggaran dari hasil musrenbang. Akan tetapi BPMD itu merupakan koordinator, karena anggaran banyaknya sudah masuk pada DD atau DD. Kami dari Komisi 1 Pak, yang kebetulan rekan kerja Bapak, berharap bahwa apa yang sudah terjalin kerjasama dengan Komisi 1 dengan DPRD untuk bagaimana aturan-aturan yang berada di desa itu semakin diperkuat Pak. Saya selaku Komisi 1 juga selaku inisiator tentang Perda Perangkat Desa yang alhamdulillah sudah disahkan ya Pak ya. Kami sudah menerima. Tolong diawasi Pak, karena masih ada juga para kepala desa yang belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan perda itu sendiri. Banyak Pak kaitan dengan itu, termasuk dengan pendapatan perangkat desa yang harus melalui perbankan, tidak boleh lagi menggunakan uang tunai. Di sini ada, mohon maaf tadi terlambat nih Pak yang mewakili Bank Jabar ya. Tolong juga itu menjadi terobosan bagi Bank Jabar supaya masuk sampai ke desa-desa. Kami pun juga mengucapkan terima kasih terhadap Dinas BPMPD dari beberapa desa tertinggal, sekarang hanya tinggal 4 ya Pak ya. Janjinya Pak Kadis tahun ini udah beres. Jadi tolong didukung oleh semua stakeholder yang kaitan dengan desa tertinggal ya. Apalagi saya dengar bahwa nanti transmigrasi itu masuk juga ke BPMPD dan transmigrasi. Jadi semakin banyak tugasnya, tapi menurut saya lebih bagus Pak transmigrasi masuk ke BPMPD daripada ke tenaga kerja. Ini pandangan kami, baik secara pribadi maupun Komisi 1 saya alangkah lebih baik karena langsung berkaitan dengan desa Pak. Kalau tenaga kerja kan dengan pihak ketiga, kalau desa dengan transmigrasi, saya kira akan lebih memudahkan dalam rangka koordinasi antara para kepala desa dengan bupati melalui kepala dinas. Kami tidak akan panjang lebar karena kami dari Komisi 1 sudah banyak tukar pikiran dengan leading sektor kami yaitu BPMPD. Yang terpenting bahwa dari anggaran yang nanti ditetapkan Pak, walaupun refocusing, saya kira jangan terlalu banyak refocusingnya Pak, karena kalau terlalu banyak refocusing di
Dinas BPMPD dengan 416 desa, apalagi kalau mobilnya para kabin juga sudah tidak ada, mau bagaimana kerja ini yang juga harus jadi perhatian Pak Kadis, Pak. Ya, jangan sampai nanti para kabin mau kerja mobilnya mogok. Karena ini koordinator Bapak, saya juga ucapkan terima kasih kepada para camat yang selalu mendukung program-program Bupati, khususnya sekarang yang lagi tren Pak Samisade. Pak Kadis mohon pergubnya harus jelas, jangan ada satu desa menggunakan anggaran Samisade untuk A, padahal dalam pergubnya misalkan sudah jelas, misalkan nilainya itu minimal 200, para kepala desa masih ada misalkan yang menggunakan untuk kegiatan di bawah 200. Jadi tolong ya diingatkan bahwa Samisade itu bukan untuk program seenaknya. Program bukan untuk semau guenya kepala desa, tapi program yang sudah disusun antara bupati dengan dewan. Karena walaupun bupati menginginkan adanya Samisade, tanpa adanya persetujuan dewan di badan anggaran mungkin juga tidak tercapai. Ya, saya salah satu anggota Banggar yang tahu bahwa bagaimana bupati mengusung anggaran untuk Samisade itu kan panjang. Jangan sampai ada temuan Kades menjadi contoh untuk KPH. Ya, saya selalu telepon baik ke Pak Ses maupun Pak Kadis, jangan sampai ada kepala desa yang menjadi contoh untuk KPH. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya boleh dengan padat karya, tapi bukan mengesampingkan Pak kuantitas dan kualitas pekerjaan itu sendiri. Jadi saya mohon Pak dikawal benar Samisade. Kaitan dengan BUMDes juga Pak, karena saya juga dari Pansus tentang rencana induk pariwisata. Coba mulai didata Pak. Jadi jangan BUMDes juga ikut-ikutan. Ramainya wisata-wisata semua. Karena tidak semua desa juga mempunyai lokasi atau objek wisata. Saya baru menutup wirausaha baru Pak, pembinaan saya tentang ulat Jerman Pak. Dan kalau dia dengar ulatnya itu kan, waduh, apa itu ulat? Padahal ternyata prospeknya juga bagus Pak. Inilah yang harus dikembangkan oleh desa. Jadi BUMDes itu jangan ikut-ikutan lah. Kalau misalkan cocoknya untuk BUMDes itu bidang pertanian, ya bidang pertanian. Itulah peran tugas penting dari BPMPD untuk mengawal, untuk membuat terobosan. Jadi hal-hal yang sudah baik kemarin Pak, setiap ada ini keluarkan peraturan teknisnya dari kepala dinas. Ini aturan. Saya senang kemarin Pak, dari mulai pemilihan kepala desa saya tanya malam-malam Pak kalau begini mana, kirim ke saya. Oh iya udah. Jadi hal-hal yang sudah baik Pak, terima kasih, harus tetap dilanjutkan. Dan jangan takut juga kalau ada pelatihan-pelatihan Pak. Kepala desa yang kemarin sudah dilantik 2 kali belum ada pelatihan tuh Pak. Ya, jadi jangan juga dengan adanya COVID terhambat Pak. Ya, mall juga bisa buka, masa kita pelatihan nggak bisa? Padahal itu lebih penting. Saya dari Komisi 1 belum melihat, belum ada surat atau tembusan tentang pelatihan kepala desa yang sudah dilantik. Masih untuk kalau kepala desanya lanjut Pak. Bagaimana kalau kepala desanya itu baru? Yang sudah datang ke saya udah berapa orang Pak? Pak bagaimana cara? Bagaimana cara kemarin saya langsung ke Pak Ses minta suruh fotokopi lah. Kalau saya 1 orang 2 jam habis kata saja. Itulah kerjasama yang baik antara Komisi 1 dengan BPMPD khususnya. Kami Pak setiap apa selalu minta ke sekretaris, Pak ini ada masukan atau ada laporan dari desa, PDF kirim, saya fotokopi banyak nih, ini. Jadi kepada forum APTC maupun PPDI, tolong ya sama-sama duduk bareng. Kalau ada yang salah itu jangan kekeh dalam kesalahan. Kita tegakkan aturan. Karena saya dari Komisi 1 itu kaitannya dengan aturan, saya suruh kekeh dengan aturan.
Kalau tidak ada aturan, saya mendingan ribut gitu aja. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan forum yang berbahagia ini, forum SKPD untuk BPMPD bisa berjalan dengan baik. Karena mungkin dari perencanaan sudah ya Pak ya, kita hanya mematangkan apa-apa yang memang menjadi prioritas jangan hilang. Ya, kalau udah prioritas paksakan Pak. Jadi kesalahan dari SKPD itu selalu mengalah dengan anggaran. Itulah yang selalu kalah dengan anggaran, tidak bisa mempertanggungjawabkan, akhirnya kebiasaan dicoret. Jadi nganggapnya bahwa pada saat nanti masuk di anggaran ini mah. Tapi padahal lebih penting karena di forum yang berbahagia ini kita koordinator Pak, bukan kayak misalkan PUPR. Jadi kalau misalkan sekarang diduga kita harus begini-begini, anggarannya nggak ada, mau gimana Pak? Nah, jadi saya mohon terobosan-terobosan baru. Alhamdulillah misalkan kita pilkada sekarang nggak ada ya tahun sekarang Pak, nanti 2023 lah. Jadi anggarannya bisa dipergunakan pelatihan kepala desa Pak, pelatihan BUMD, PPDI, ya PPDI juga jangan ada dualisme juga, Desi misalnya jangan ada dualisme juga, capek lah. Buat apa kan itu bukan jabatan, hanya koordinator gitu ya. Jangan membuat masalah dalam masalah gitu. Abdesi harus mengkoordinator. Kenapa harus ada Abdesi? Supaya kepala dinas juga nggak keliling harus 416 desa, kan nggak mungkin juga. Dan ada koordinator-koordinator yang benar-benar membantu para kepala desa. Ya, ini jadi bukan ke SKPD-nya Pak, malah ke desanya nggak apa-apa karena kata Bapak tadi offline hampir 416 desa juga ada. Ya, saya saling mengingatkan sekali lagi penggunaan dana desa, penggunaan samisade harus sesuai dengan peraturan. Ya, kalau tidak boleh jangan memaksakan. Ya, ada Pak Inspektur juga nggak di sini. Nanti juga ke Pak Inspektur juga harus jelas Pak. Sampaikan kepada desa ini boleh ini tidak. Jangan ada di satu desa boleh, di satu desa tidak boleh. Temuan APH, Inspektur nggak melaksanakan kewajiban. Ya, saya berharap Inspektur juga sama dengan Komisi 1, dengan Pak Kadis, Pak Sesdis, kita udah benar-benar merancang bagaimana yang boleh. Saya bahagia dengan Pak Kadis, dengan Pak Sesdis, semua aturan yang berkaitan dengan desa selalu dengan tertulis, ya bukan dengan mulut. Bolehnya bukan karena mulut, tapi bolehnya harus dengan aturan. Ya. Dan saya juga terima kasih Pak, semua program-program ini sudah masuk pada visi misinya Bupati tentang Pancakarsa. Karena kalau kemarin Pancakarsa ini dipaksakan, ini masuk Karsa Sehat, ini masuk Karsa Pintar. Kalau sekarang sudah disusut, inilah Karsa Sehat itu harus bagaimana, Bogor Maju itu harus bagaimana. Terima kasih Pak. Walaupun saya tidak bisa ikut lanjut Pak, izin karena kegiatannya sudah dibagi-bagi. Sebenarnya hari ini saya harusnya diarsip Pak, karena saya diperintah oleh pimpinan untuk mewakili pimpinan. Saya kesini dulu, saya harus lari lagi per 2 jam lah, perjalanan 2 jam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Munawar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan forum SKPD DPRD Kabupaten Bogor berjalan lancar dan sukses. Ala hadiniyat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara.
dan jadikanlah pertemuan ini sebagai amal ibadah kami di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami, dan jadikanlah forum ini sebagai forum yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, sehingga acara ini berjalan lancar dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika ijati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Munawar. Semoga yang kita lakukan bersama-sama hari ini menjadi amal baik dan menambah ilmu kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu paparan substansi terkait rencana kerja perangkat daerah tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Kepala DPRD Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Renaldi Saltensa Esos, kami persilakan untuk memberikan paparan substansi rencana perangkat daerah tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan baru saja meninggalkan kita semua, maksudnya meninggalkan ruangan Ketua Komisi 1 DPRD yang alhamdulillah beliau berkenan hadir langsung. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari OPD yang hari ini kami sengaja undang secara fisik, ya, dari Kesbangpol, Disduk Capil, kemudian dari Dinas Kesehatan, rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya para camat yang hadir. Pak Camat Gunung Putri, terima kasih di tengah kesibukan Pak Camat di Gunung Putri masih mau menghadiri kegiatan dan undangan kami. Kemudian dari Kecamatan Ciawi, dari Jasinga, dari Jasinga ya. Ada yang dari Jasinga? Oh, kemudian dari Tanjung Sari. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dari perangkat desa ya, Paguyuban perangkat desa, kemudian dari Forum Bumdes dan tim ahli yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan kami di DPRD. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya, Pak Sekdis, para kabit, para kasih, semua perangkat atau semua aparat di DPRD yang hadir hari ini. Tidak lupa Bapak dan Ibu undangan yang hadir secara virtual hari ini. Terima kasih. Berdasarkan laporan panitia ada hampir 400 partisipan yang sudah hadir. Mudah-mudahan tidak nge-freeze ya. Tidak nge-freeze, saya harapkan semuanya bisa secara langsung baik visual maupun secara audio bisa mendengarkan di tengah keterbatasan di saat pandemi saat ini. Ya, kita masih terus mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan di tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankanlah saya saat ini mungkin nanti akan memberikan beberapa informasi, beberapa hal yang sifatnya nanti perlu dilakukan sinkronisasi pemadanan khususnya buat rekan-rekan dari SKPD. Kemudian juga dalam kesempatan ini mari kita sama-sama akan validasi semua usulan yang telah tersampaikan melalui forum musyawarah pembangunan tingkat desa dan musrenbang tingkat kecamatan. Meskipun tadi memang betul di DPRD saat ini lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fasilitasi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung dari apa yang diusulkan, baik di tingkat desa dan kecamatan.
hal-hal yang tidak bisa didanai, hal-hal yang tidak masuk ke dalam kewenangan baik di tingkat desa dan di tingkat kecamatan akan kita coba fasilitasi untuk kegiatan di tahun 2022. Ada beberapa catatan penting yang sebelum nanti saya sampaikan tadi. Kita sama-sama mendengarkan arahan dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor yang kami anggap itu adalah representasi daripada masyarakat Kabupaten Bogor. Anggota DPRD saat ini sekali lagi yang kami anggap representasi masyarakat. Dari sisi yang lain nanti dalam paparan juga akan saya sampaikan bahwa beberapa usulan-usulan itu bisa melalui media-media yang sudah disiapkan, baik musyawarah pembangunan, musrenbang, ataupun beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya reses, kemudian kunjungan langsung ke masyarakat. Ada beberapa catatan penting yang ini mohon kepada panitia juga, terutama teman-teman dari DPMD untuk bisa mencatat. Ya. Ini menjadi modal dasar kami juga, salah satunya untuk rencana kegiatan di tahun 2022, yaitu tadi tentang aturan-aturan di desa. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua Komisi 1, Pak Usep, aturan-aturan di desa itu harus diperkuat. Kenapa harus diperkuat Bapak dan Ibu? Saat ini, seperti yang tadi disampaikan di video awal, desa ini menjadi pusat atau sentral semua kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kalau dalam kalimat sederhana, tidak ada yang namanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak ada di desa. Semuanya ada di desa. Ya. Mulai dari tingkat pusat, lokasinya pasti di desa atau kelurahan. Ya. Jadi sekali lagi ini menjadi catatan, mohon dicatat oleh rekan-rekan dari DPMD. Tadi aturan di desa semakin diperkuat. Saat ini kecepatan penyebaran aturan-aturan terutama dari beberapa rekan kita di kementerian, di pusat. Karena desa ini kan sekarang mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal, kemudian Kementerian Keuangan, semua mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi setiap aturan yang muncul kita hafal bersama menjelang penyaluran dana desa saja saat ini. Kecepatan kebijakan aturan itu hitungannya hari, per 2 hari, kadang-kadang per 1 hari muncul lagi aturan yang baru. Nah ini menjadi tantangan dan tuntutan buat kita semua, khususnya di DPMD pun harus bisa mengimbangi. Kemudian pengentasan desa tertinggal yang tadi 34. Saya coba satu dulu nih, saya coba langsung merespon apa yang dari disampaikan oleh Ketua Komisi 1. Desa tertinggal, meskipun tinggal 4, ini bukan hal yang sederhana. Karena tidak menutup kemungkinan desa yang sudah berkembang, maju, itu bisa degradasi juga apabila pada saat penguatan pengisian data yang ada di desa, yang didampingi para pendamping tingkat desa, yang difasilitasi oleh sahabat-sahabat kami di kecamatan, itu tidak sesuai atau tidak lengkap. Kemudian tadi alhamdulillah di satu sisi katanya DPMD nanti akan ada tambah bidang lagi mengurusi transmigrasi. Kita coba sesuaikan ke depan. Kemudian Samisade. Nah, ini Samisade nanti kita akan bahas ulas pada saat saya memaparkan tentang Samisade. Kemudian jangan sampai ada desa yang jadi contoh untuk APH. Nah, jadi saat ini dana-dana desa, dana-dana transfer yang masuk ke desa, kalau boleh saya sebut secara sederhana atau secara kumulatif, jumlahnya hampir 1,3 triliun. Ya, dari APBD Kabupaten Bogor yang berada dalam kisaran 7 triliun, berarti itu hampir 19-20% itu masuk ke tingkat desa. Otomatis dengan makin tingginya guliran dana yang masuk ke tingkat desa, tidak menutup kemungkinan terdapat celah-celah, ya, terdapat kesempatan-kesempatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di desa karena ketidaktahuan. Kita belum mencoba untuk berpikiran positif karena ketidaktahuan, ketidakpahaman tentang pelaksanaan pekerjaan yang didanai dari dana-dana transfer, akhirnya menimbulkan hal yang seperti tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1 menjadi contoh di APH. Ya, saya sih berharap teman-teman kepala desa nanti ke depan itu contohnya adalah contoh yang positif. Contoh bahwa desa yang dimaksud adalah tepat perencanaan, tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan.
cermat pelaksanaan, cermat perencanaan pelaksanaan, dan cermat pelaporan. Itu akan menjadi contoh yang positif, dan itu menjadi tantangan sekali lagi kami di DPMD. Berikutnya kegiatan BUMDes. Nah, saat ini memang kita juga dalam rangka pengertian BUMDes. BUMDes itu tadi jangan selalu ikut-ikutan. Ya. Jadi desa satu sekarang sedang bergulir pariwisata, yang lainnya ikut juga pariwisata. Ya. Kalau memang ada potensi pariwisata, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi bila ada di wilayah desa tersebut memang tidak ada potensi pariwisata, ya jangan ikut-ikutan. Ya. Saya menerima informasi di beberapa wilayah desa-desa, terutama di wilayah kecamatan dengan tingkat masyarakatnya yang heterogen. Contoh di kecamatan-kecamatan di wilayah timur seperti Gunung Putri. Mohon maaf, bukan karena saya pernah di Cilengsi, saya sebut Cilengsi. Saya pernah melihat ada BUMDes yang mulai diversifikasi usaha. Ada BUMDes yang usahanya bimbingan belajar. Dia pandai membaca pasar. Kenapa? Karena di wilayah timur banyak perumahan, banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anak-anaknya pada saat belajar. BUMDes itu menyediakan orang, menyediakan tenaga untuk melakukan pendampingan pada saat orang tuanya sibuk bekerja, tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. BUMDes merekrut anak-anak muda, merekrut lulusan-lulusan fresh graduate untuk melakukan kegiatan bimbingan belajar. Ya, saat ini bimbingan belajar, apalagi belajar saat ini sedang dalam masa pandemi, kegiatan belajar kan dilaksanakan secara virtual. Kebutuhan pertemuan fisik buat anak didik makin diperlukan. Ya, jadi pandai-pandailah membaca peluang, pandai-pandailah membaca kesempatan teman-teman kita di desa, khususnya BUMDes. Insya Allah saya sangat yakin bahwa ke depan BUMDes ini akan menjadi pilar utama, ya, menjadi pilar utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, ini rancangan kerja tahun 2022. Ada beberapa indikator kinerja yang harus kita capai. Pertama, tentang desa tertib administrasi, targetnya 100%. Kalau bicara tertib administrasi, saya yakin dalam masa jabatan kepala desa, tertib administrasi bisa dilakukan. Ada hal-hal yang sangat, kalau boleh saya sebut, agak mengkhawatirkan. Gimana? Pada saat pergantian kepala desa, Pak, transisi kepemimpinan, administrasi itu kan harusnya kontinu, berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi tantangan, padahal setiap ada kepala desa baru hasil pemilihan, di situ ada serah terima jabatan, serah terima pekerjaan dan seterusnya. Tapi tidak jarang, tapi tidak sedikit, banyak juga pada saat pengalihan tampuk kepemimpinan di desa, semuanya menjadi nol kembali, ya kan? Semua informasi jadi nol lagi. Nah, ini jadi tantangan kita semua, kami di DPMD, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, rekan-rekan saya para camat, apalagi ada PPDI, bantu semua. Kita tidak melihat lagi siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil dalam mekanisme pemilihan kepala desa. Tapi bagaimana caranya terjadi kesinambungan, terjadi kontinuitas pelaksanaan administrasi, tertib administrasi yang dilaksanakan di tingkat desa. Targetnya 100%, itu tidak main-main. Berikutnya juga kerjasama antar desa. Targetnya 4,81% atau 481%. Ya, 4,81%. Kemudian desa tertib pengelolaan keuangan, targetnya 100%. Tapi tadi seperti yang disampaikan, bahwa pengelolaan keuangan kita tidak terlepas dari sistem, kita tidak terlepas dari aplikasi. Saat ini metode keuangan manual sudah mulai ditinggalkan. Saat ini Bapak dan Ibu sudah mulai berdampingan dengan teknologi virtual. Bapak dan Ibu, kemarin saya dengar pada saat saya mengikuti satu acara, bisa jual kendaraan hanya dengan memegang gadget. Dari handphone Bapak bisa jual rumah, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan mobil hanya dari handphone. Nah, itu adalah ilustrasi yang sangat sederhana bagaimana tertib pengelolaan keuangan di desa pun bisa seperti itu ke depan. Ya,
istilahnya paperless lah dan lain sebagainya, tapi didasari dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Transparansi artinya setiap kegiatan itu harus terbuka, masyarakat harus tahu. Akuntabilitas artinya adalah apa yang dilakukan oleh kepala desa itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. Berikutnya juga indikator kinerja tentang lembaga desa aktif. Lembaga-lembaga desanya aktif 100%, insya Allah hubungannya seperti itu. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, target 25%. Target-target indikator ini yang akan menjadi indikator kinerja DPMD tahun 2022. Lanjut tentang rancangan Renja, seperti yang tadi disampaikan, bahwa rencana kerja yang kami tampung, yang saat ini kami coba usung, yang saat ini kami coba perencanakan untuk tahun 2022 itu diawali dengan teknokratik, ada musrembang seperti yang tadi disampaikan, ada politik, kemudian top down. Barusan saja kita sudah bisa melihat ada beberapa usulan yang langsung disampaikan oleh Ketua Komisi 1 sebagai komisi yang memang menjadi mitra kita di DPRD. Ada beberapa catatan, jadi mohon izin teman-teman khususnya yang di DPMD langsung bisa mencatat, langsung bisa mengakomodir dan akan kita coba perjuangkan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, saat ini setelah kita melakukan forum RKPD ini, tidak serta-merta setiap usulan, tidak serta-merta setiap keinginan yang tersampaikan di forum ini bisa diakomodir. Kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, kita dihadapkan kepada masa pandemi. Ya, di tahun kemarin refocusing, karena kebetulan tahun kemarin juga DPMD masuk ke tim anggaran pemerintah daerah di TAPD. Kita sangat tahu skema besar atau tubuh besar APBD Kabupaten Bogor ini terkoreksi 30%, Bapak dan Ibu. Terkoreksi 30%. Hampir-hampir saja gaji ASN Kabupaten Bogor itu skemanya 10 bulan Pak tahun kemarin. Skema 10 bulan. Kita tidak skema 12 bulan, apalagi ada gaji 13 dan seterusnya. Skema awal Pak. Skema awal. Karena semua hibah, semua dana-dana transfer, semua bagi hasil yang dari pusat sempat terhenti. Nah, Kabupaten Bogor mencoba menyesuaikan di tengah pandemi, mencoba juga meluruskan, mencoba mengakomodir semua kebutuhan. Karena pada saat itu di awal pandemi, anggaran pemerintah kabupaten difokuskan dulu untuk penanganan pandemi. Kita beli ventilator, yang buat alat bantu ventilator ya, ventilator rumah sakit, kita beli ruang ICU baru, kita beli bed-bed baru, kita tarik nakes-nakes baru. Itu biayanya tidak sedikit, ratusan miliar Kabupaten Bogor. Kemudian kita membuka rumah sakit darurat, itu perlu biaya, dan yang biayai siapa? Itu dari APBD Kabupaten Bogor. Karena anggaran pusat lebih fokus kepada bantuan sosial langsung tunai, dengan memberikan kepada hampir kurang lebih sekitar 400.000 keluarga penerima manfaat dari 1,1 juta keluarga yang terdampak di Kabupaten Bogor. Sisanya kepala daerah, bupati dan pak wakil bupati langsung mengeluarkan bantuan dalam bentuk beras, ya. Di samping juga ada yang dari provinsi. Nah, itu beberapa kondisi pada saat pandemi kemarin, makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan kita termasuk yang di DPMD pun terkoreksi. Berikutnya tentang rencana komposisi belanja. Lanjut. Ini rencana komposisi belanja. DPMD untuk kegiatan tahun ini berada di kisaran angkanya 32,8 miliar untuk satu dinas, termasuk belanja pegawai di dalamnya, ya, termasuk belanja pegawai. Karena pada saat kita sudah coba bagi lagi, kalau tidak salah di tahun 2021 ini angkanya berada di kisaran 19 miliar kita belanja operasional. Termasuk di dalamnya alhamdulillah Bu Susi dari PKK, ya. Dari PKK sudah kita akomodir, kegiatan PKK kita masukkan di dalam salah satu kegiatan di DPMD. Di tahun 2021 dari 32 ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan keuangan ke desa yang jumlahnya hampir 1,3 triliun. Ya. Yang buat desa itu 1,3 triliun, kalau kita bagi rata dari 416 desa
berada di kisaran sekitar 3 miliar kalau rata-rata. Kalau saya berikan yang terendah, desa yang terendah menerima dana transfer di Kabupaten Bogor ini berada di kisaran 2,5 miliar. Ada desa yang menerima 2,5 miliar dan ada juga desa yang hampir 4,5 miliar dalam 1 tahun. Semuanya bergeser. Tahun kemarin pada saat di zaman sebelum pandemi, di zaman pariwisata masih kuat, masih normal, ada desa di lokasi daerah wisata dengan penerima dana transfer tertinggi. Kemudian pada saat industri masih normal, ada desa di salah satu wilayah industri dia penerima dana transfer tertinggi. Tapi di masa pandemi ini bergeser, Pak, bergeser. Ada desa, ya, ada desa yang tertinggi saat ini yang menerima dana transfer adalah di wilayah dengan sumber daya alam tertinggi. Jadi sumber daya alam itu tidak terganggu dengan pandemi, Pak. Mau pandemi mau tidak pandemi kan sumber daya alam itu pemberian Allah, mah anggarnya keluar dalam bentuk panas bumi, dalam bentuk minyak dan seterusnya, ya kan? Nah, disitulah desa dapat angka yang paling tinggi untuk dana transfer di Kabupaten Bogor saat ini. Berikutnya untuk prediksi tahun 2022 masih di slide yang sama, angka prediksi kita, angka rencana kita adalah berada di angka 41,6 miliar. Mudah-mudahan angka 41,6 ini bisa mengakomodir dari hampir 8 catatan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 tadi. Ada 8 catatan penting yang akan kami catat, yang nanti akan coba kita rancang untuk kegiatan di 2022. Ada satu hal penting buat kami sebetulnya adalah tentang integrasi. Jadi semua informasi yang ada di OPD, semua informasi yang ada di pemerintah daerah berikut mitra kerja, informasi itu bisa terintegrasi. Itu yang terpenting. Saat ini saya yakin mana teman yang dari Dinkes, dari Dinas Kesehatan, ya. Saat ini kemarin saya berkesempatan hadir pada saat forum LKPD Dinas Kesehatan, karena saya yakin pasti ada, ternyata betul banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyasar ke kegiatan pemerintah desa. Saat ini saya yakin di Dinkes itu, karena kemarin Kabupaten Bogor masuk dalam 10 besar kabupaten dengan Innovation Government Award tahun 2020, ya. Inovasi-inovasi yang muncul, aplikasi-aplikasi yang muncul di Dinkes ini luar biasa. Ketersediaan tempat tidur, kemudian kesiapan perawat, dan sebetulnya malahan daftar antrian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu sudah ada aplikasi. Tapi bagaimana caranya semua aplikasi, termasuk di kami juga di DPMD banyak aplikasi sistem informasi desa dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya aplikasi itu bisa terintegrasi, masyarakat tidak sulit untuk mengakses itu. Bagaimana caranya? Itu jadi tantangan besar sebetulnya buat kita semua. Saat ini masyarakat menunggu. Saat ini masyarakat ingin bagaimana pelayanan-pelayanan pasar pemerintah kepada mereka, kepada masyarakat itu bisa cepat, bisa pasti, ya. Makanya tuntutan buat kita, tantangan buat kita saat ini adalah bagaimana melakukan percepatan itu. Bagaimana masyarakat bisa lebih cepat mengakses pelayanan publik. Bagaimana masyarakat bisa mudah untuk melihat hasil-hasil kegiatan dan apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan besarnya, apa sih yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu? Karena kita yakin, dan saya yakin kita semua yang ada di sini merupakan bagian dari pemerintah. Kita kan bekerja setiap hari. Tapi bagaimana masyarakat bisa melihat itu? Caranya adalah dengan membuat akses yang mudah, membuat akses yang sederhana. Masyarakat bisa melihat itu. Diawali kami di DPMD ya tadi dengan SID, karena saat ini lebih kepada semua aplikasi yang ada di teman-teman di OPD mencoba mempublish apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk jawaban kegiatan-kegiatan yang ada di DPMD. Kemudian berikutnya, ini yang kami sampaikan tentang slide berikutnya, fasilitasi pembinaan dana transfer yang masuk ke desa. Ya.
Kalau tadi tentang program kegiatan, nah ini yang yang tadi saya sampaikan tahun 2021 ini hampir 1,4 triliun ternyata ya. Koreksi tadi saya bilangnya 1,3, ternyata 1,4 triliun, hampir naik 100 miliar. Ini angka yang sangat luar biasa. Ya, belum ada kabupaten kota di Indonesia yang berani untuk menyalurkan dana-dana transport ke desa ini sampai 1,4. Prediksi kita di tahun 2022, prediksi mudah-mudahan pandemi segera berkurang, itu terjadi kenaikan sampai 1,5 triliun. Ya, jadi ada rinciannya di bawah, mulai dari ADD ada beberapa angka yang masih kita coba samakan. Apa yang akan menjadi peningkatan yaitu bantuan keuangan kabupaten di indikator yang keempat dalam bentuk Samisade. Ya, karena Samisade tahun ini belum semua desa, yang bukan berarti pemerintah kabupaten membatasi, tidak, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Samisade ini terlaksana pada saat diawali dengan input di Simral yang harus dilakukan input di masing-masing desa. Kemudian ada verifikasi, kemudian ada penetapan dalam bentuk kebijakan umum anggaran pemerintah Kabupaten Bogor di KUA PPAS. Makanya untuk tahun 2021 angka untuk bantuan keuangan kabupaten ini kisarannya baru di angka 318 miliar. Tahun 2022 kita berharap jadi Samisade ini tidak bantuan sekali buat desa, tapi tiap tahun Bapak dan Ibu. Pemerintah Kabupaten Bogor tiap tahun menggelontorkan atau menyiapkan anggaran bantuan keuangan untuk kegiatan infrastruktur ke desa ini hampir 1 miliar dari satu program Samisade. Berikutnya juga ini tentang ada yang memang lebih banyak kan usulan tentang peta desa. Nah, untuk yang ini, usulan-usulan ini insya Allah akan kita akomodir tadi seperti yang saya bilang dalam sekolah kepala desa. Sekolah kepala desa pun tidak melulu, waktunya kan diperkirakan kurang lebih sekitar 3 bulan. Kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ya, mereka menawarkan satu kegiatan yang disebut dengan sekolah kepala desa. Apa yang dihasilkan? Ya tadi desa presisi. Bapak dan Ibu, kabupaten lain di Jawa Barat jauh-jauh datang ke perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Mereka belajar, mereka meminta, ya, kepala DPMD yang ada di wilayah Jawa Barat ini 1-2 sudah mulai datang ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Lah kita yang punya potensi, mari kita manfaatkan. Jadi usulan-usulan apa yang diharapkan tadi, contoh di Kecamatan Ciawi ada desa yang belum memiliki peta desa, kemudian Jonggol, ya, kemudian juga daerah-daerah yang lain. Jadi mari kita fasilitasi kegiatan sekolah pemerintahan atau sekolah kepala desa atau sekolah pemerintah kepala desa yang waktunya 3 bulan itu tidak melulu kepala desa yang hadir. Kepala desa itu hadirnya cuma sekali Bapak dan Ibu. Besoknya sekdes, besoknya perangkat desa, sampai RT RW itu ada jadwalnya. Jadi tidak melulu sehari 3 bulan sekolah kepala desa Pak Lurah itu atau Pak Kades ini belajar. Mungkin bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi. Nah, itu sistem dan mekanisme atau tata cara pembelajaran saat ini kan bisa diramu atau bisa disesuaikan, karena kita yakin kepala desa juga pasti orang yang memang tidak terlalu kosong waktunya, pasti banyak kegiatan-kegiatan. Di slide berikutnya juga kita melihat ada usulan-usulan yang muncul di SPD. Kemudian juga usulan-usulan yang lain tentang kegiatan-kegiatan yang diusulkan ke DPMD. Insya Allah ini menjadi catatan kita, dan memang saat ini mohon juga nanti ada koreksi pada saat diskusi, apakah yang kami catat ini sudah masuk belum Bapak dan Ibu, terutama yang virtual. Ya, jadi saya mohon kepada tim saya di DPMD, mudah-mudahan slide ini atau informasi ini pun bisa sampai ke mereka yang tidak bisa hadir langsung atau hadir secara virtual, supaya nanti kalau misalnya oh iya berarti usulan kami yang masuk ke DPMD ini sudah sudah terinventarisir, berarti aman. Kalau yang belum, silakan nanti dalam kegiatan diskusi yang akan dipimpin atau dimoderatori oleh Pak Sekdis.
Berikutnya adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang per bidang. Slide berikutnya mohon dibantu. Slide tentang kegiatan-kegiatan per bidang, mulai dari bidang Pemdes dan bidang-bidang lainnya. Terdapat memang ada beberapa kegiatan fasilitasi, mulai dari BIMTEK ya, BIMTEK bimbingan teknis untuk Siskedes, yang saya yakin tadi Siskedes ini kan sudah setiap tahun dijalankan, tapi tidak menutup kemungkinan dalam rangka updating data, dalam rangka updating program, ya itu harus ada update juga untuk kegiatan-kegiatan dalam bentuk BIMTEK di Siskedes. Kemudian BUMDes seperti yang tadi kami sampaikan, arahan dari ketua komisi supaya tidak melulu itu saja, mengikuti yang lain, juga harus ada terobosan dan usulan. Kemudian di bidang-bidang yang lain, fasilitasi RT/RW, kemudian kader dan posyandu. Saya yakin saat ini semua kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan barusan yang per bidang itu juga sudah dibarengi atau ditunjang oleh beberapa sistem dan aplikasi yang bisa dilakukan. Slide berikutnya, desa membangun terintegrasi lintas perangkat daerah. Nah hari ini forum perangkat daerah di DPMD saat ini adalah dalam rangka mencoba mensinkronisasi, mencoba menyelaraskan apa-apa saja yang memang ada beberapa kegiatan yang memang harus terkoordinasi dengan baik. Contoh kami dengan Dinas Kesehatan, kemarin muncul pertanyaan ya Bu ya. Jadi ada salah satu pertanyaan dari masyarakat tentang ketidakmampuan teman-teman perangkat desa untuk menentukan atau untuk menetapkan keluarga-keluarga penerima manfaat jaminan kesehatan. Ini menjadi koreksi dan catatan buat kami. Makanya hari ini terima kasih sudah hadir. Kita akan coba sinkronkan, kita akan coba padukan, kita akan coba selaraskan keterlibatan teman-teman kami di desa. Karena saya yakin Bapak dan Ibu semua, pemerintah desa, Pak Lurah, Pak Kades ini sudah bekerja keras. Penentuan program penerima manfaat bantuan langsung tunai, penentuan keluarga penerima manfaat jaminan kesehatan itu sudah berdasarkan musyawarah desa. Hanya mungkin karena keterbatasan, hanya mungkin karena kekurangan dalam sisi administrasi misalnya, ya makanya banyak mungkin ada beberapa keluarga penerima manfaat yang kurang beruntung, terblow up, termonitor, terutama untuk oleh masyarakat pemerhati kita semua, masyarakat yang memperhatikan kebijakan-kebijakan publik. Mereka melihat kenapa ini tidak terakomodir. Akhirnya mari kita coba selaraskan. Insya Allah kegiatan ke depan kita akan lebih berdayakan kembali tentang peran serta pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Kemudian slide berikutnya yaitu indikator ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Yang seperti saya disampaikan tadi bahwa di Kabupaten Bogor ini masih ada 4 desa tertinggal. Insya Allah rekan-rekan saya di Kecamatan Tanjung Sari, rekan-rekan saya di Kecamatan Tenjo dan Jasingan, ya 3 kecamatan itu yang masih ada desa dengan status tertinggal. Saya yakin dengan keterpaduan dan integrasi program, intervensi program dari semua dinas. Ya. Kemarin saya sangat senang menerima leaflet pada saat di Tenjo. Ada intervensi dari PUPR untuk kegiatan di Desa Cilaku, di Desa tertinggal. Nah, ke depan mungkin intervensi itu akan lebih maksimal apabila terjadi koordinasi informasi, ada penyampaian informasi. Mungkin teman-teman di OPD yang lain, tidak hanya PUPR, tidak lebih seksama untuk melihat ada beberapa indikator yang disebut desa mungkin dari tertinggal ke berkembang. Itu indikatornya apa dulu? Lanjut, jadi dari 4 desa tertinggal itu insya Allah tahun 2021 ini kan Pak Sekdis ya, kita akan entaskan. Ini tantangan luar biasa. Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, pemerintah Kare, tahun kemarin Pak Ade Jaya 41 desa selesai, tinggal 4 Pak. Insya Allah kita akan bantu, kita akan entaskan 4 desa tertinggal. Tidak hanya
meningkatkan 4 desa tertinggal, tapi kita pun akan meningkatkan mulai dari desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menjadi desa mandiri. Ya, tidak hanya mengentaskan 4 desa tertinggal. Berikutnya juga yang disebut dengan 3 indikator tadi, indeks desa membangun, keduanya profil desa dan kelurahan, yang ketiga evaluasi perkembangan desa berdasarkan Kemendagri nomor 81 tahun 2015. Lanjut, ini tentang peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun. Ya, ada beberapa kewenangan-kewenangan yang kalau boleh saya sebutkan, kewenangan pusat itu ada 12 indikator, kemudian di provinsi 16, dan paling tinggi kewenangan itu ada di kabupaten, yaitu sejumlah 37 indikator. Jadi mudah-mudahan kewenangan-kewenangan ini, indikator-indikator ini yang perlu menjadi beberapa variabel peningkatan nilai dari indikator desa tadi. Mudah-mudahan yang 4 desa ini dan melalui indikator ini bisa selesai. Lanjut, nah ini tentang rencana peningkatan status IDM. Ya, jadi tahun ini, tahun 2021, saya ulangi, tahun 2020 kemarin kan ada 4 desa tertinggal, masih ada 4. Ya. Tahun 2021 insya Allah mudah-mudahan berkat kerjasama dan dukungan semua OPD, kita akan entaskan 4 desa tertinggal menjadi 0. Tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Malahan tahun 2023 kita berharap sudah tidak ada lagi desa berkembang, semuanya desa mandiri dan desa maju. Ini menjadi tantangan tersendiri buat DPRD Kabupaten Bogor. Berikutnya juga ini indikator IDM Kabupaten Bogor di slide berikutnya. Ya, jumlah desa dengan status desa maju ini baru 0,7%, 0,7 poin. Maksudnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa terjadi peningkatan status desa yang ada di Kabupaten Bogor melalui tayangan dan grafik yang kita coba gambarkan saat ini. Berikutnya status berdasarkan kecamatan. Ya. Jadi ada 200 ya, berdasarkan kecamatan ada 252 desa maju kita, kemudian berkembang ada 131, dan yang tertinggalnya tinggal 4 tahun 2020 kemarin. Dan kita coba tahun 2021 ini kita entaskan. Ini masih sama tentang rencana peningkatan di slide berikutnya. Dan sekali lagi, karena memang ini menjadi jargon utama, ini menjadi proyeksi utama, ini menjadi isu-isu utama di DPRD, sehingga status desa IDM di 416 desa ini menjadi lebih baik, trennya tren positif. Sebelum saya akhiri apa yang kami sampaikan saat ini dalam forum perangkat daerah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Mohon maaf karena baru saat ini saya berkesempatan untuk berbicara atas segala kekurangan, atas segala ketidaknyamanan. Memang di masa pandemi saat ini kita dibatasi. Saya sih berharap dan ingin semuanya hadir. Saya ingin berharap semua teman-teman OPD hadir, termasuk dari mitra kerja kami dari pihak perbankan. Sengaja kami mengundang dari pihak perbankan karena ada tadi 1,4 triliun anggaran yang akan disalurkan melalui bank persepsi. Saat ini kami mencoba memohon kepada pihak perbankan bahwa seperti yang tadi disampaikan, jangan sampai kepala desa ini menjadi contoh untuk APH. Ya, kenapa saya berbicara demikian? Karena pada saat kepala desa melakukan pelanggaran, melakukan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang menjadi istilahnya akan merambat kemana-mana. Ya, tidak hanya kepala desa. Saat ini ada kepala desa yang diduga, yang patut diduga menyelewengkan kegiatan dana-dana transfer. Jumlahnya cukup banyak. Ada ratusan juta yang belum dia pertanggungjawabkan.
Meskipun secara umum, secara keseluruhan saya sengaja berbicara karena tidak hanya berbicara yang positif, kita pun akan mengevaluasi kegiatan yang sifatnya harus kita evaluasi bersama. Kita tidak ingin lagi ada kepala desa yang masuk atau menjadi contoh di aparat penegak hukum. Caranya, hari ini kami mengundang teman-teman dari pihak perbankan. Kami ingin teman-teman pihak perbankan bekerja sama dengan kami untuk membangun sistem informasi pengelolaan keuangan. Ya. Jadi nanti ke depan kami bisa memonitor semua kegiatan-kegiatan, semua anggaran-anggaran yang ada di desa itu bisa dimonitor secara real time. Bagaimana caranya? Kita perlu ada pembicaraan lebih lanjut Bapak dan Ibu dari pihak Bank Jabar, dari pihak BRI. Terima kasih. Pertemuan awal sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan yang anggaran 1,4 triliun ternyata tadi saya koreksi, saya pikir 1,3, ternyata 1,3 itu adalah tahun 2019. Jadi yang angka dana transfer yang masuk ke desa yang jumlahnya 1,4 triliun itu bisa kami monitor secara real time. Ya. Pada saat kami melakukan monitoring secara real time, insya Allah semua aspek pengawasan, semua aspek perencanaan pun akan kita bisa maksimalkan. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah dengan pihak perbankan nanti DPMD akan merencanakan pertemuan berikutnya sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan kita bangun, kesepahaman-kesepahaman yang akan kita buat ke depan dalam rangka optimalisasi, dalam rangka peningkatan pelayanan penata usaha keuangan, khususnya dana-dana transfer di tingkat desa, baik dana untuk infrastruktur, dana untuk penghasilan tetap, dan dana insentif lainnya, itu bisa kita monitor secara real time. Saya yakin mitra-mitra kerja kami dari BRI, dari Bank Jabar siap untuk itu karena pembicaraan awal sudah dilakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, khususnya teman-teman OVD di tengah kesibukan masih hadir. Terima kasih Pak Camat atau yang mewakili Pak Camat Gunung Putri sudah hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu yang hari ini sudah hadir, bersedia untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan kami saat ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dan Ibu akan menjadi pahala, akan menjadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bogor atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu diskusi dan perumusan prioritas, penandatanganan berita acara serta penutupan. Acara ini akan saya serahkan kepada Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor sebagai moderator. Kepada Bapak R. Agus Putrono SHMH, kami persilakan untuk memandu acara ini. Saya atas nama pembawa acara undur diri. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Atas izin Pak Kadis, saya coba untuk memandu diskusi hari ini. Jadi kalau kita ikuti rangkaian kegiatan hari ini, tadi sudah ada wejangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 kepada kita semua terkait bagaimana kita membangun desa. Apa yang diwanti-wanti oleh beliau itu sudah kita dengarkan dan sudah kita catat pada hari ini. Ditambah lagi tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan dengan jelas oleh Pak Kadis bagaimana kondisi kita di tahun 2021 dan proyeksi kita di tahun 2022. Nah, untuk itu kita coba kita perdalam pada kesempatan ini dengan memaksimalkan waktu yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan protokol kesehatan. Baik,
mengawali dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Inas, coba kita lebih perdalam lagi tadi bahwa ternyata kalau kita lihat dari indikator kinerja, ya tadi ada 5 aspek. Desa tertib administrasi, kemudian kerjasama desa atau antar desa, kemudian desa tertib pengelolaan keuangan, kemudian lembaga desa aktif, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang semuanya sudah ada target. Ada yang 100% tadi, ada juga yang hanya 4,81% kaitan dengan kerjasama desa ini, ada juga yang 25%. Nah, untuk itu supaya bisa lebih mendalam, kita bahas dengan masing-masing bidang, ya, dengan masing-masing bidang. Ini ada satu teman bidang kita yang hari ini tidak bisa hadir, teman-teman. Kebetulan di kami ini di bidang PPD, satu bidang sedang isolasi mandiri karena ternyata menjelang kegiatan ini setelah kemarin kita lakukan PCR, teman-teman kita banyak yang positif di bidang PPD, sehingga pada kesempatan ini tidak bisa hadir secara pribadi, secara fisik. Namun saya berharap pada kesempatan ini pun juga virtual bisa mengikuti, sehingga nanti ketika diskusi saya berharap teman-teman dari PPD sekalipun tidak secara fisik bisa hadir di sini, secara virtual pun nanti bisa komunikasi dengan kami. Kemudian untuk bidang PM, pemberdayaan masyarakat, ini kebetulan kabinetnya kosong, jadi saya mohon nanti masing-masing seksi untuk bisa hadir di sini. Pak, coba Pak Sofian ke sini. Bu Justin, mana Bu Justin? Biar semuanya melihat. Mohon Bu Justin hadir. Pak, ambil kursi, coba. Kursi satu lagi. Nah, target kita adalah 5 indikator tadi, ya, yang akan kita perkuat di 2021 dan nanti di proyeksi ke depan di 2022 ini kita sudah ada tadi targetnya dari masing-masing indikator. Nah, untuk itu saya mohon dari masing-masing bidang nanti untuk bisa menyampaikan terkait dengan target tadi untuk masing-masing kegiatan yang ada di bidang masing-masing. Jadi seperti di bidang Pemdes misalnya, terkait dengan tertib administrasi, bagaimana ketika melakukan pengangkatan perangkat desa, melakukan pemberhentian perangkat desa, bagaimana ketika melakukan pengangkatan kepala desa, diantaranya seperti itu. Kemudian terkait dengan lembaga desa, mohon nanti dari bidang PM. Kemudian satu lagi yang dari Pemdes terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, mohon izin direktur. Kaitan dengan kita ke isu yang hot dulu ya Pak, Samisade. Untuk Samisade, berikut akan kami sampaikan daftar kecamatan yang mengusulkan kegiatan Samisade tahun 2022, baik yang sudah terinput dalam SIPD maupun belum. Namun sebelumnya perlu kami informasikan beberapa hal terkait program Samisade ini, yaitu sesuai dengan Pergub 83 tahun 2020 tentang bantuan keuangan infrastruktur desa. Perlu kami sampaikan karena sampai saat ini masih ada beberapa desa yang belum mengusulkan kegiatan di tahun 2022. Kegiatan bantuan keuangan infrastruktur desa ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi program unggulan Ibu Bupati dalam Pancakarsa. Kegiatan ini akan digelontorkan setiap tahun
dengan kisaran anggaran 200 sampai 1 miliar. Desa boleh mengusulkan 1 titik atau lebih sepanjang secara akumulasi anggaran yang diusulkan tidak lebih dari 1 miliar. Kemudian Ibu dan Bapak, kaitan masih banyak juga desa yang mengusulkan kegiatan yang sebetulnya tidak ada dalam aturan bantuan keuangan Samisade ini. Perlu kami sampaikan bahwa prioritas bantuan yang diberikan dalam bantuan keuangan infrastruktur desa ini adalah prioritasnya yang pertama adalah untuk pembangunan infrastruktur desa, aksesibilitas menuju akses pariwisata, ekonomi, dan perbatasan desa. Jika 3 akses ini sudah terpenuhi, maka desa bisa mengusulkannya untuk membuka akses menuju akses kesehatan dan pendidikan atau akses menuju pusat pemerintahan. Kemudian jika kelima akses ini ternyata sudah terpenuhi oleh desa ini, maka bantuan keuangannya boleh dialihkan untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan di kawasan perumahan yang sudah menjadi milik Pemda, kemudian untuk drainase, TPT, sentra ekonomi untuk komoditas tertentu, dan boleh juga untuk pembangunan menara telekomunikasi. Kemudian Ibu dan Bapak mungkin bisa dibantu ditayangkan kaitan dengan jadwal pelaksanaan Samisade ini, kaitan dengan jadwal pemberian bantuan keuangan Samisade untuk tahun 2022 ini sudah dimulai pada saat desa melaksanakan musrembang desa. Jadi pada bulan Desember tahun 2020 kemarin, desa sudah mulai mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Jadi desa sudah membuat proposal bantuan keuangannya yang ditujukan kepada bupati melalui camat. Kemudian setelah itu desa itu ada di bulan Desember. Di bulan Januari, kecamatan sudah mulai memverifikasi proposal yang diusulkan oleh desa. Jadi kecamatan, tim verifikasi perencanaan kecamatan sudah mulai melakukan verifikasi, baik verifikasi secara administrasi, teknis maupun lapangan. Sehingga pada bulan Februari kecamatan sudah mulai bisa usulan kegiatan yang sudah lolos verifikasi diinput ke dalam aplikasi SIPD. Setelah dimasukkan ke dalam SIPD, ini merupakan salah satu usulan prioritas kecamatan yang nanti tercantum dalam hasil musrembang kecamatan. Di bulan Maret sampai April awal, nanti kecamatan akan menyampaikannya kepada DPMD hasil verifikasinya disertai dengan berita acara hasil verifikasi dan berita acara hasil musrembang kecamatan. Itu mungkin yang dapat kami simpulkan pada kesempatan ini, dan kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebelum kita lakukan penutupan. Ayo, masuk. Kedua yang depan juga. Ayo, Kak. Baik, terima kasih. Diabadikan dulu.
Ya. Oh, bisa. Dua. Nah, sekali lagi 1, 2. Boleh sekali lagi Pancakasa 1, 2. Sip. Terima kasih. Tanda tanganinya berita acara pada hari ini, maka selesai sudah acara kita di sehari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan satu amal bidah bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Kebetulan ada rekan kami, ada saudara kami yang pada hari ini telah wafat, yaitu Bapak Cucu Samsu APMM. Beliau adalah Sekcam Kecamatan Parangpanjang. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa bagi teman-teman yang muslim, untuk kita muslim dan muslimah, untuk kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya dan diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Dengan mengucap hamdalah, mari kita bersama-sama acara ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua, tiga. 1, 2, 3, 4.